Assalamualaikum, halo semua, perkenalkan nama saya Eksan Cakawangsa Bangsawan Putra, kelas 4 AKP 1. Saya akan presentasikan identifikasi objek PPN dan PPNBM pada Mykonos. Di bab 1 terdapat deskripsi objek dan proses bisnis. Deskripsi objek toko yaitu Mykonos Official Store adalah brand parfum lokal Indonesia yang didirikan pada tahun 2019 oleh Koyal Sankarharjani, seorang lulusan Taylor University jurusan seni kuliner dan manajemen layanan makanan. Brand ini terinspirasi dari keindahan Pulau Mykonos di Yunani dan berambisi menghadirkan parfum berkualitas tinggi serta brand high-end dengan harga terjangkau. Mykonos juga menjual barangnya yang beroperasi melalui platform marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop. Mykonos sudah tersedia secara offline di berbagai gerai di Indonesia seperti Cafe, Guardian, Beauty Health, Sosiola, dan Watson. Toko ini secara khusus memasarkan produk parfum bermerek eksklusif. Brand yang dijual adalah Mykonos Extractive Parfum dengan kemasan 50 ml dan 100 ml dengan varian aroma floral, woody, dan fresh. Target pasar toko ini adalah konsumen kelas menengah ke bawah. Barang yang dijual yaitu ada Mykonos Inception, Conquer, California OG, Dreamscape, Glitch, X Ade Setiawan. Di sini ada proses bisnisnya. Yang pertama adalah R&D atau penelitian dan pengembangan produk. Pengembangan produk baru melibatkan kerjasama dengan mitra seperti mana Indonesia sebelum diliris dan konsumen sedia untuk mendapatkan umpan balik sebelum akhirnya diproduksi. Setelah penelitian dan pengembangan aroma baru dan disukai pelanggan, Mykonos akan memproduksi parfum tersebut. Pemasaran Mykonos secara aktif menggunakan platform seperti Instagram, TikTok untuk membangun komunitas parfumnya. Penjualan setelah melakukan produksi dan pemasaran, Mykonos akan menjual produknya secara online menggunakan platform seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan adapun secara offline di Guardian, Sosiola, Beauty Hall, Cafe, dan lain-lain. Pengemasan pelanggan melakukan pembelian dari pihak Mykonos akan mempacking barang tersebut dengan hati-hati sehingga barang tidak akan pecah. Yang terakhir ada pengiriman. Setelah barang di packing, Mykonos akan mengirimkan barang tersebut ke ekspedisi untuk diantarkan kepada pembeli. Di bab 2 ada identifikasi objek dan tarif. Pertama ada profil bisnis dan identifikasi objek. Nomor 1 adalah klasifikasi produk. Mykonos produknya yaitu parfum extractive parfum dengan ukuran 50 ml dan 100 ml. Varian antara lain Inception, Glitch, X Ade Setiawan, Empire, My Ego, Dress Secret, Penthouse, Conquer, dan lain-lain. Berdasarkan undang-undang, Mykonos itu merupakan barang BKP sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Angka 3 UU PPN dan Pasal 4 Ayat 2 UU PPN dan Pasal 4 Ayat 1 huruf A UU PPN. Status pengukuhan. Mykonos adalah brand lokal yang berdiri pada 2019 yang produknya terjual melalui marketplace seperti Shopee dan lain-lain, dan secara offline di Guardian, Beauty Hall, dan lain-lain. Mykonos tercatat sebagai merek parfum terlaris nomor 1 di Shopee Indonesia. Omset tahunannya diperkirakan lebih melampaui ambang batas yaitu 4,8 M. Berdasarkan undang-undang, Mykonos wajib PKP Pasal 3 A Ayat 1 UU PPN. Pengusaha BKP dengan peredaran bruto melebihi 4,8 M. Komponen PPNBM. Mykonos tidak termasuk objek PPNBM, namun secara historis parfum pernah dikenakan PPNBM dengan tarif 10% dengan KMK 1183, KMK 04 1991 hingga 20% KMK 570, KMK 04 2000 sebelum akhirnya dihapus dari daftar PPNBM melalui PMK 106, PMK 010 2015 per Juli 2015. Jadi berdasarkan undang-undang, Mykonos tidak dikenakan PPNBM. Lalu ada ekosistem supplier, yaitu ada
Supplier utama yaitu bahan baku parfum seperti fragrance oil yang diimpor dari Prancis melalui kerjasama. Lalu supplier kemasan botol kaca, lalu supplier operasional seperti jasa marketplace dan lain-lain. Bab 3 ini ada kertas kerjanya. Pertama ini ada pajakan keluaran, yang dimana customernya ada dua, yaitu end user dan distributor dengan produk-produk yang dijual Mykonos. DPP nya PPN, dan jenis fakturnya yaitu ada eceran dan faktur pajak standar. Lalu ada pajak masukan, dimana keterangannya perolehan barang yang kita beli dari pengusaha kena pajak lainnya. Lalu DPP-nya PPN dan dapat dikreditkan atau tidak. Di sini ada PPN keluaran dengan total 1.826.260 dan pajak PPN masukan yaitu 3.019.500, sehingga PPN lebih baiknya adalah PPN keluaran dikurang PPN masukan, yaitu 1 juta dengan hasil 1.219.240. Lalu ada bab 4, analisis resiko dan opini strategis. Analisis resiko kepatuhan tax risk. 1. Keterlambatan penerbitan faktur pajak atas transaksi distributor. Mykonos menyalurkan produknya melalui kerjasama dengan reseller ataupun distributor, semacam melengkapi faktur pajak standar yang diterbitkan paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP. Jika Mykonos terlambat menerbitkan faktur karena volume pemesanan yang tinggi, kelalaian administrasi, maka faktur pajak tersebut tidak dianggap sebagai faktur pajak tidak lengkap. Sanksinya, pajak masukan yang telah dikreditkan oleh pembeli tidak dapat ditolak oleh Fiskus Mykonos. Sebagai penjual dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1% dari DPP sesuai UU HPP nomor 7 tahun 2021. Kedua adalah mengkreditkan pajak masukan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Mykonos membeli sebuah kendaraan direktur dengan harga 300 juta dengan PPN masukan 33 juta. Berdasarkan UU Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 HPP, pajak masukan atas perolehan kendaraan tidak dapat dijadikan PPN karena mobil yang digunakan untuk direksi atau manajer sering dianggap tidak langsung berhubungan dengan kegiatan atau penyerahan barang BKP sehingga tidak dapat dikreditkan. Sanksi: apabila Mykonos tetap mengkreditkan PPN masukan tersebut, maka saat dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus akan melakukan koreksi positif atas pajak masukan yang tidak seharusnya dikreditkan akibat PPN kurang bayar yang akan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan dengan jumlah pajak yang kurang bayar sesuai dengan UU HPP nomor 7 tahun 2021. Lalu ada rekayasa model bisnis planning atau tax planning. Pajak masukan yang dapat dikreditkan sangat besar, yaitu 3.019.500 karena mayoritas bahan baku yang diperoleh oleh supplier atau BKP dan impor. Pada kondisi pajak masukan pengurangan tarif umum justru menghasilkan lebih banyak. Jika Mykonos meninggalkan skema umum dan memilih PPh final, mereka akan kehilangan hak untuk kreditan PM dan justru harus membayar PPN final yang membebankan kas. Melihat struktur Mykonos menggunakan mekanisme tarif umum adalah pilihan yang tepat dan legal. Potensi pajak masukan yang besar dari impor bahan baku dan komisi marketplace lebih menguntungkan untuk dikreditkan daripada beralih ke skema final. Pendapat individu: pada saat UU HPP berlaku, penuh tarif PPN dijadwalkan naik menjadi 12%. Dikenakan tarif ini berpotensi menekan arus kas Mykonos. Dua sisi konsumen akhirnya menyediakan barang persediaan. Dari sisi konsumen akhir, harga jual parfum Mykonos yang selama ini dipatok sangat terjangkau akan mengalami kenaikan nominal. Meskipun secara psikologi konsumen retail dengan tarif dikenakan harga produk
Ancaman yang lebih nyata justru berasal dari peningkatan PPN masukan dengan pembelian bahan baku impor dengan biaya operasional, karena PPN impor dihitung dari DPP nilai impor yang besar. Kena tarif 1% pada impor finance oil senilai 10 juta akan menambah PPN masukan sebesar 100.000 per bulan meskipun dapat dikreditkan. Sarannya yaitu penyesuaian harga jual secara strategis. Mykonos dapat menaikkan harga jual secara bertahap, tidak sekaligus membebankan seluruhnya kenaikan 1% ke konsumen. Negosiasi term pembayaran dengan supplier impor. Jika memungkinkan, Mykonos dapat menegosiasi pembayaran finance oil dengan pembayaran tempo. 3. Yaitu meningkatkan porsi penjualan online pada marketplace, memotong biaya komisi yang juga menyediakan pajak masukan efisien daripada ekspansi offline yang membutuhkan modal besar dan menghasilkan pajak keluaran tanpa diimbangi PM yang signifikan. Di sini ada kesimpulannya. Mykonos merupakan brand parfum lokal Indonesia yang telah menjadi satu pemimpin pasar di industri tanah air dalam konteks parfum. Mykonos berupa parfum dalam berbagai varian konsentrasi sebagai kena pajak. Barang kena pajak. Seluruh produk Mykonos tergolong barang kena pajak sesuai UU HPP nomor 7 2021 UU PPN dan tidak termasuk objek PPNBM dengan omset yang melampaui 4,8 M per tahun. Mykonos wajib BKP, kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT paling lambat akhir bulan berikutnya. Keterlambatan dikenakan sanksi bunga 2% per bulan atau denda 500.000. Risiko kepatuhan utama Mykonos adalah faktur pajak fiktif dari supplier dan pemberi tester gratis tanpa faktur pajak. Secara perencanaan pajak, Mykonos lebih diuntungkan menggunakan mekanisme PPN tarif umum karena struktur pajak Mykonos yang besar. Menghadapi potensi kenaikan tarif PPN 2%, Mykonos disarankan menyesuaikan harga secara bertahap dan mengoptimalkan restitusi PPN untuk menjaga arus kas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.